Halo semua, kembali lagi bersama saya, Sony Alpha. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait tentang control structure, gitu ya. Jadinya untuk di Arduino sendiri dan begitu juga dengan bahasa pemrograman yang lain, gitu, teman-teman tidak akan asing dengan istilah control structure. Di mana dengan adanya teknik control structure ini memungkinkan teman-teman bisa memanipulasi aliran dari program, gitu ya. Idealnya program itu akan berjalan satu persatu per baris gitu ya, yang dikerjakan secara sekuensial bergantian gitu ya. Mulai dari baris satu, baris 2, baris 3, baris 4 dan seterusnya. Namun ada kalanya pada kondisi-kondisi tertentu teman-teman ingin memanipulasi aliran program ini gitu ya. Misalkan teman-teman setelah mengeksekusi baris ketiga, teman-teman bisa mengeksekusi baris 8 gitu ya. Atau mungkin baris 9 atau kembali lagi ke baris sebelumnya gitu ya. Itu juga bisa dilakukan dan tentunya di dalam Arduino kita akan mengenal beberapa jenis control structure dan di pertemuan kali ini kita akan membahas control structure terkait tentang if else statement. Untuk if else statement ini sendiri, ini adalah suatu teknik yang teman-teman bisa gunakan ketika teman-teman ingin menjalankan program tertentu berdasarkan keadaan tertentu, gitu ya. Jadinya ini adalah salah satu bentuk teknik untuk making decision terhadap suatu kondisi di dalam program, gitu ya. Gambaran kedepannya, ketika teman-teman misalkan membuat suatu sistem, katakan sistem terkait tentang smart home, gitu, dan sistem ini akan menyalakan lampu di ruangan teman-teman ketika ada orang yang masuk ke dalam ruangan ini, gitu ya. Jadinya lampu ini akan dinyalakan ketika terdeteksi adanya orang yang berada di ruangan tersebut. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini, teman-teman tentunya bisa mengendalikan lampu tadi berdasarkan kondisi ada atau tidaknya orang tersebut. Dan untuk menerjemahkan perintah ini atau algoritma ini ke dalam logika tadi, kita nanti bisa menggunakan salah satunya namanya adalah if else statement ini, gitu ya. Jadinya langsung saja mungkin kita akan melihat ya bagaimana sih sebenarnya cara kerja dari control statement if else ini, gitu ya. Ya, sederhananya dalam if else statement ini dia itu sebenarnya memiliki beberapa bentuk, gitu ya. Yang pertama kita sebutnya sebagai if statement. Jadinya ini adalah bentuk pertamanya. Namun nanti akan berkembang menjadi bentuk yang kedua, kita sebutnya if else statement, gitu ya. Dan nanti akan berkembang lagi ke bentuk yang ketiga, if else else if statement, gitu ya. Jadinya nanti else if menambah bagian else if, gitu ya. Nanti tentunya kita akan mempelajari ketiga bentuk tersebut, gitu. Yang pertama adalah if statement. Ini adalah basic bentuknya atau bentuk awalnya, di mana ketika teman-teman ingin menggunakan if statement ini akan menjalankan beberapa perintah gitu ya, atau apa namanya statement tergantung dengan ekspresi ini. Artinya apa? Ketika ekspresi ini bernilai benar, maka statement ini akan dikerjakan. Dalam konteks yang tadi gitu ya, ketika ada orang gitu ya, maka statementnya dia akan menyalakan lampu sistem kita. Nah, gitu ya. Ini adalah bentuk pertama, gitu ya. Dan untuk if statement ini dia memiliki dua jenis bentuk, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan perbedaannya sangat sederhana. Bentuk pertamanya itu tidak memiliki kurung kurawal, ya. Sementara bentuk kedua ini memiliki kurung kurawal, gitu ya. Sebenarnya kedua bentuk ini dapat digunakan, namun saya merekomendasikan teman-teman membiasakan menggunakan bentuk kedua ini. Dan bentuk kedua inilah yang akan terus saya gunakan, gitu ya. Perbedaan sederhananya kalau teman-teman menggunakan bentuk satu ini
ini hanya akan cocok ketika nanti statement atau eksekusi yang teman-teman ingin jalankan itu hanya satu perintah gitu ya. Contohnya tadi itu ketika ada orang menyalakan lampu gitu ya. Nah, kalau ada beberapa hal yang akan dijalankan, misalkan ketika terdeteksi orang maka lampu nyala, kipas nyala atau AC nyala gitu ya. Terus TV bisa nyala otomatis gitu ya, mesin kopi bisa nyala otomatis. Ini akan terdiri dari banyak pekerjaan gitu ya, ada banyak perintah gitu. Untuk eh, apa namanya amannya, maka teman-teman sebaiknya menggunakan bentuk yang kedua ini gitu ya, karena bentuk yang pertama ini hanya cocok ketika statementnya itu hanya satu perintah saja. Dalam hal tadi itu menyalakan lampu saja. Tapi kalau perintahnya banyak, maka teman-teman lebih disarankan menggunakan bentuk yang kedua ini untuk mengcover banyak task tadi gitu ya. Secara sederhananya untuk bekerja untuk if statement ini sangat sederhana. Ketika ekspresi ya, di dalam if ini bernilai true setelah dilakukan pengecekan, maka yang akan dikerjakan itu adalah statement atau block statement ini gitu ya. Tetapi jika expressionnya itu ternyata bernilai false, maka yang akan terjadi ya program akan meloncat gitu ya, nggak akan mengeksekusi block if statement ini, maka dia akan lanjut ke proses berikutnya gitu ya. Mari kita coba membuat suatu contoh. Nah, ini kita tetap menggunakan walkWI ya. Jadinya di atas saya akan membuat suatu variabel. Saya namakan variabel A yang nilainya misalkan 10 gitu ya. Nah, saya ingin mengecek gitu ya, membuat program untuk mengecek apakah nilai 10 ini adalah bilangan genap atau bilangan ganjil gitu ya. Nah, mengecek bilangan gitu ya, apakah genap gitu ya. Nah, programnya hanya mengecek bilangan apakah eh, apa namanya nilai A ini atau nilai 10 ini adalah bilangan genap gitu ya. Jadinya untuk menerjemahkannya, kalau kita menggunakan struktur if statement tadi, maka kita bisa menulisnya adalah if, nah gitu ya. Kondisi apa yang akan dicek gitu ya. Di sini ekspresinya apa? Berarti yang akan dicek itu adalah nilai A ini. Oke. Apakah nilai A sama dengan genap gitu ya. Maksudnya kalau sama dengan genap itu ya artinya A ini kalau dibagi dengan 2 akan bernilai 0 ya. Jadinya bilangan genap itu adalah bilangan kalau teman-teman bagi dengan modulus 2, modulus 2, maka dia tidak akan memiliki sisa gitu ya. Contohnya misalkan sebelum saya masuk ke sini ya. Misalkan kita punya variabel A gitu ya. A tadi kita modulukan dengan angka 2. Nah, gitu ya. Nah, sederhananya kalau hasilnya itu adalah 0 gitu ya, berarti angka A ini termasuk bilangan genap gitu ya. Tetapi kalau nanti hasilnya itu memiliki sisa gitu, maka yaitu bukan bilangan genap gitu ya. Nah, kita bisa uji sekarang gitu ya. If A modulo 2, nah gitu ya, hasilnya itu sama dengan 0, nah ini, maka bilangan A ini adalah bilangan genap gitu ya. Serial.print A adalah bilangan genap gini ya. Nah, ini ya bentuk if yang pertama. Kita memanggil if statement yang mau dicek apa gitu ya. Kalau statementnya ini benar, maka yang akan dikerjakan adalah ini gitu ya. Tetapi setelah dilakukan pengecekan ternyata statementnya salah, maka ini nggak akan dikerjakan lagi gitu ya. Maka program akan lanjut ke proses berikutnya. Misalkan proses berikutnya di sini ya, serial.print, kita nampilkan proses selesai gitu ya. Nah, gitu ya. Sekarang kita coba uji ya. Sebelum kita uji, kita ramalkan dulu hasilnya gitu ya. A-nya itu adalah 10 gitu ya. 10 itu genap apa ganjil gitu ya. Nah, kalau dalam kalkulasi kita ya genap itu 10 itu adalah genap gitu ya. Seharusnya karena dia genap, maka yang akan dieksekusi nanti ini
muncul tulisan ini dan setelah itu muncul tulisan ini, gitu ya. Tetapi kalau misalkan A-nya itu nanti ganjil, maka sekali lagi ini nggak akan dieksekusi, gitu ya. Yang akan dieksekusi hanya ini ya, karena dia berada di luar if, gitu ya. Kita coba running dulu. Oke, ya, ternyata tulisannya muncul ya, A adalah bilangan genap, gitu ya. Berarti benar ya, dan proses selesai. Kita coba ganti nilai A-nya dengan nilai 203 misalkan. Ini udah jelas bilangan ganjil ya. Nah, sekarang kita coba running. Maka harusnya karena dia bilangan ganjil, maka ini nggak akan dieksekusi. Yang akan muncul cuma proses selesai ya. Nah, proses selesai gitu ya. Nah, sekarang kita sudah bisa membuat semacam decision gitu ya. Kapan suatu statement dikerjakan berdasarkan suatu kondisinya. Nah, gitu. Nah, mungkin akan muncul pertanyaan baru gitu ya. Program ini atau case ini kita akan kembangkan lagi gitu. Keinginan user itu dia ingin tahu juga gitu. Kalau memang nilai A ini bukan genap, maka nilai A ini apakah termasuk ganjil apa tidak gitu ya. Artinya misalkan kalau saya menggunakan nilai variabel A ini ada 203, mungkin nggak akan muncul genap karena dia bukan genap gitu ya, melainkan yang akan muncul adalah bilangan ganjil misalkan gitu ya. Bagaimana caranya gitu, maka kita perlu mengembangkan if statement ini ke bentuk keduanya, yaitu if else statement gitu ya, dimana dengan adanya if else statement ini gitu ya, kita akan memiliki statement opsional gitu, yang artinya ketika ekspresi di dalam if ini bernilai salah, yang harusnya dia nggak mengerjakan sesuatu gitu ya, karena kita menambahkan else, maka yang akan dikerjakan adalah block of else statementnya gitu. Artinya sederhananya, kalau ekspresinya ini benar, yang akan dieksekusi adalah block if statementnya. Tetapi kalau ekspresinya ini dicek dan salah atau false, maka yang akan dieksekusi adalah block of else statement. Nah, ini bentuk yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan hal tadi gitu ya. Kita kembali lagi. Nah, jika kita memasukkan bilangan ganjil gitu ya, maka yang akan tampil tentunya tulisan A adalah bilangan ganjil gitu ya, dengan cara menambahkan bentuk keduanya, yaitu else gitu, seperti ini. Serial.print A adalah bilangan ganjil. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba eksekusi gitu ya. Sekarang 203. Karena 203 itu udah jelas bilangan ganjil, maka harusnya yang muncul di serial monitor kita adalah A adalah bilangan ganjil dan nanti proses selesai gitu ya. Kita coba running. Ya, A adalah bilangan ganjil dan proses selesai gitu ya. Coba kita ganti nilainya menjadi 2000 gitu ya. Ini udah jelas genap ya. Harusnya yang muncul adalah A adalah bilangan genap dan proses selesai. Kita coba. Oke, A adalah bilangan genap dan proses selesai. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah cara kerja dari if statement dan if else statement gitu ya. Namun case-nya mungkin nanti akan tambah berkembang lagi gitu ya, berkembang dan semakin kompleks gitu ya. Di sini saya memiliki sebuah use case gitu ya. Saya akan taruh use case-nya di sini. Nah, ini. Kita diminta untuk membuat suatu program gitu ya, untuk menentukan nilai siswa dengan ketentuan seperti berikut gitu ya. Jadinya ini adalah program untuk menentukan nilai siswa itu apakah tergolong A, B, atau C, atau D, atau E gitu ya. Nah, misalkan ketika nilai mata kuliah atau mata pelajaran yang didapatkan oleh
siswa itu berkisar antara 76 sampai 100 gitu ya, maka itu akan tergolong A. Jika range-nya antara 51 sampai 75 itu B gitu ya. 26 sampai 50 itu C dan seterusnya gitu ya. Artinya di sini itu ada banyak kondisi yang perlu teman-teman cek gitu ya. Apakah A itu bernilai di sini atau uh, nilai yang didapatkan siswa itu berada di daerah sini atau di daerah sini gitu ya. Ada banyak kondisi. Sehingga untuk menyelesaikan multi kondisi seperti ini, maka kita perlu menggunakan bentuk ketiga dari if ini ya, yaitu bentuk if else statement gitu ya. Dan menariknya, untuk else if ini jumlahnya akan disesuaikan dengan jumlah ekspresi yang teman-teman mau cek gitu ya. Katakan sekarang kalau teman-teman perhatikan di sini mungkin ada banyak ekspresi nih ya. Ada berapa ekspresi yang mau dicek nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ekspresi gitu ya. Maka nanti else if-nya ini akan menyesuaikan gitu ya. Karena ada 5 ekspresi, maka nanti else if ini ada 4 dan if-nya ada 1. Nah, gitu ya. Karena ada 5 ekspresi yang akan kita cek gitu ya. Nah, langsung saja ya untuk mengimplementasikannya gitu ya. Kita langsung akan ngoding di Walkui tadi. Tapi sebelumnya saya akan sedikit jelaskan dulu flowchart-nya. Ini juga termasuk penting ya supaya kita tahu nanti kenapa kita menggunakan if else if ini dibandingkan dengan if else if yang lain lah gitu ya. Kita coba ya. Pertama yang akan terjadi secara proses teman-teman, program itu akan mengecek ekspresi 1 terlebih dahulu. Nah, gitu ya. Ketika program dijalankan, ekspresi 1 ini akan dicek. Ketika ekspresi 1 ini bernilai false, baru dia akan lanjut ke ekspresi berikutnya, yaitu ekspresi 2. Ketika salah lagi, masuk ke ekspresi 3 gitu ya. Salah lagi ekspresi 4, salah lagi ekspresi 5 gitu ya. Karena mungkin ada 5 ekspresi gitu ya. Kalau semua ekspresi itu salah, maka yang akan dikerjakan nanti adalah block else statement-nya gitu ya. Tetapi ada case mungkin ketika ekspresi 1 salah gitu ya, ekspresi 2 benar gitu ya. Maka yang akan dikerjakan adalah block of if else if statement yang kedua gitu ya. Sementara ekspresi 3 atau ekspresi 4, ekspresi 5 ini nggak akan dicek gitu ya, karena udah benar di sana gitu ya. Programnya langsung true dan mengerjakan block of else if statement-nya dan langsung program itu selesai gitu ya. Jadinya program itu nggak akan mengecek semua kondisi ya gitu ya. Jadinya seperti itu cara kerja sederhananya. Nah, langsung saja kita akan melakukan apa namanya menerjemahkan perintah ini gitu ya ke dalam suatu coding gitu ya. Nah, misalkan kita buat saja variabel lagi gitu ya. Nah, tapi nama variabelnya mungkin adalah nilai gitu ya. Nilai siswa gitu ya. Katakan nilai siswanya saat ini adalah 43,2, 43,4 misalkan gitu ya. Nah, ini ya teman-teman secara sekilas sudah bisa menebak ya, harusnya nilai siswa ini adalah nilainya C gitu ya. Karena berada di antara 26 sampai 50 gitu ya. Sekarang bagaimana caranya kita menebaknya ya menggunakan program gitu ya. Maka kita harus tulis di sini ya. Oke. Pertama, kita harus tulis bentuk if gitu ya. Kita lakukan pengecekan ya. Yang mau dicek apa gitu ya? Nilai siswa. Jika nilai siswa gitu ya. Siswa, nah, kita terjemahkan yang ini dulu ya. Nah, ekspresi pertama gitu ya. Jika nilai siswa lebih dari sama dengan 76 gitu ya. Dan nilai siswa kurang dari sama dengan 100. Nah, gitu ya. Jadinya kalau nilai siswa ini nanti range-nya antara 76 sampai 100, maka yang akan tampil adalah siswa mendapatkan nilai A gitu ya. Serial monitor, serial print, siswa mendapatkan nilai A. Gini ya.
Oke. Namun kalau enggak masuk di range ini gitu ya, maka kita perlu mengecek range berikutnya, yaitu range yang ke B ini gitu ya. Nah, akan nulisnya gimana? Else if, nah gitu ya. Nah, selain itu, jika gitu ya, nilai siswa oke, nah, lebih dari sama dengan 51 dan nah gitu ya, nilai siswa kurang dari berapa? 75. Oke. Maka oke, nilai siswa ini adalah B. Oke. Nah, ini juga akan terjadi ke apa namanya? Yang ketiga, keadaan keempat, kelima ya. Supaya cepat saya copy aja. Nah, ini keadaan 3, keadaan 4, keadaan 5. Nah, kita edit sedikit ya. Sekarang kita edit untuk keadaan C ya, yaitu 26 sampai 50. Oh gitu ya. Nah, ini ya. Berarti jika nilai siswa di antara 26 dan kurang dari 50, nah gitu ya, maka nilainya akan menjadi C. Dan kalau nilai siswa itu di antara 11 gitu ya, dan 25, misalkan 25 seperti ini ya, maka apa namanya, nilai siswa itu adalah D gitu ya. Dan terakhir kalau nilai siswa itu di antara 0 sampai 10 gitu ya, maka nilai siswa itu menjadi E gitu ya. Nah, ini ya. Dan terakhir else, nah, gitu ya. Kalau ternyata katakan nilai siswa itu yang diinput oleh gurunya misalkan tiba-tiba 200 gitu ya. Sementara range nilai itu dari 0 sampai 100, maka yang akan muncul kalau nilainya di luar semua range gitu ya, akan muncul tulisan coba cek lagi nilai yang Anda masukkan gitu ya. Coba cek lagi nilai yang Anda masukkan gitu ya. Nah, ini. Tapi ada hal yang menarik ya, teman-teman di sini gitu ya. Mungkin di sini range-nya katakan nilainya misalkan mahasiswa itu 75,2. Nah, kira-kira masuknya di mana nih? Nah, kalau kita lihat di kondisi 1, ini akan bernilai A ketika nilainya 76. Ini belum 76 ya, berarti nggak akan dikerjakan. Terus kita lihat kondisi 2 ya. Di kondisi 2, jika nilainya antara 51 sampai kurang dari 75. Ternyata ini juga lebih dari 75, berarti nggak masuk ini juga ya. Gitu ya, karena nilai 75,2 ini nggak masuk ke kondisi-kondisi yang ini ya. Walaupun dia masih berada di range 0 sampai 100, tapi tidak tercover oleh statement-statement ini gitu ya. Maka yang akan terjadi itu dia akan masuk ke sini. Nah, ini jadinya ada kecacatan program. Kita coba saja ya. 75,2. Maka yang muncul ini coba cek lagi yang Anda masukkan gitu ya. Seharusnya coba cek lagi nilai yang kita masukkan ini akan muncul ketika gitu ya, ketika apa namanya, muncul hanya ketika di luar range nilainya gitu ya. Ini ada sedikit tipu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba ya. Oke, wait. Kita tunggu sebentar. Ya. Nah, coba cek nilai yang Anda masukkan gitu ya. Nah, ini berarti ada jarak yang harus kita tutupi nih ya. Jadinya mungkin ini lebih dari 76, ini berarti kurang dari 76. Gini aja ya. Ini berarti lebih dari 51, ini kurang dari 51 gitu ya. Ini lebih dari sama dengan 26, berarti ini 26 gitu ya. Ini berarti 11 gitu. Sehingga nanti kalau 75,2 nah gitu ya, maka akan masuk ke kondisi yang ini gitu ya. Nah, kita coba sekarang. Maka harusnya nilai siswa saat ini akan dapat nilai B gitu ya. Nah, siswa mendapatkan nilai B. Kita coba nilai yang lain. Katakan nilainya misalkan ternyata 83
37,2 misalkan. Nah, berarti dia berada di range ini ya. Harusnya yang akan muncul adalah nilai A. Nilai A, benar ya? Nah, tetapi bagaimana kalau dosennya atau gurunya salah masukin nilai? Yang dimasukkan misalkan pengennya misalkan eh, 73,2 gitu ya. Ternyata dosennya atau gurunya salah memasukkan ya, seharusnya 73,25 gitu ya, tetapi salah nulisnya jadi 732,5 gitu ya, salah tempat nulis komanya gitu ya. Maka yang akan terjadi adalah kode ini akan terdeteksi error ya gitu ya, atau yang akan muncul yang ini ya, yang bagian else-nya gitu. Ya, coba cek lagi nilai yang Anda masukkan gitu ya. Nah, mungkin seperti itu ya, rekan-rekan, sedikit gambaran cara kerja dari control structure if ini gitu ya. Tentunya nanti perkembangannya ketika teman-teman akan membuat decision untuk menyalakan motor misalkan, menyalakan lampu seperti contoh tadi, menyalakan pompa dan lain-lain, teman-teman akan sering sekali menggunakan control structure if else statement ini. Nah, selain ini nanti kita akan lanjutkan lagi ke jenis control structure yang lain. Terima kasih banyak dan see you.